Saya mulai ya kuliahnya. Iya dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah tentang anatomi dari sistem respirasi. Jadi PowerPoint ini sudah ada anatomi dan fisiologinya. Jadi nanti separuh ya, karena slide-nya jumlahnya 106. Jadi nanti separuh sekitar 68 untuk saya sampaikan hari ini. Untuk sisanya itu saya sampaikan besok jam kedua. Baik, kita mulai. Jadi sistem respirasi ini terdiri dari kumpulan organ-organ ya yang berfungsi sebagai alat untuk proses oksigenasi melalui proses respirasi, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Kemudian ditambah dengan proses difusi. Nah, sistem respirasi ini dibagi menjadi dua. Jadi ada sistem respiratori yang bagian atas dan bagian bawah, dengan batasannya adalah di plika vokalis. Kalau sistem pernafasan bagian atas ini terdiri dari kafum nasi, kemudian sinus paranasalis, faring, dan laring bagian atas atau yang bagian di atas dari plika vokalis. Sedangkan yang sistem respirasi bawah ini terdiri dari laring yang berada di bagian bawah dari plika vokalis, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru. Kita mulai dari yang sistem respirasi bagian atas yang terdiri dari kafum nasi, sinus paranasalis, faring, dan laring bagian superior dari plika vokalis. Jadi sistem respirasi atas ini nanti dilapisi oleh epitel, yaitu pseudo stratified ciliar columnar. Jadi ada silianya ya, kecuali beberapa bagian dari faring maupun dari laring. Yang pertama adalah kafum nasi. Jadi batasnya bagian depan atau bagian pembukaan yang bagian depan itu disebut dengan nares ya, lubang hidungnya. Kemudian lubang hidung bagian belakang itu disebut koana. Terus bagian bawah atau dasarnya itu adalah palatum durum. Bagian atasnya itu adalah os nasal, os frontal, dan os ethmoid bagian posterior. Berikutnya adalah struktur dari kafum nasi. Jadi kafum nasi bagian anteriornya itu kan tadi adalah nares ya. Nares, kemudian di bagian anterior tadi itu dia nanti akan banyak mengandung glandula sebasea, kemudian juga folikel-folikel rambut. Jadi fungsinya itu adalah untuk mencegah partikel-partikel asing itu masuk ke dalam kafum nasi ya. Jadi bagian anterior itu saringan pertama ya, di bagian hidung bagian anterior. Kemudian di daerah bagian dinding lateral dari kafum nasi ini nanti akan tampak adanya tonjolan-tonjolan yang disebut dengan konka nasi superior, media, dan inferior. Jadi fungsi dari adanya konka ini adalah untuk memperluas area permukaan dari kafum nasi sehingga nanti aliran udara itu menjadi lebih lambat, lebih turbulen, yang fungsinya digunakan untuk menyebabkan udara itu menjadi lebih lembab, kemudian juga lebih hangat ya. Jadi udara yang masuk itu supaya menjadi lebih lembab dan lebih hangat, karena kalau udaranya itu dingin dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan dari epitel di sepanjang saluran pernafasan. Sedangkan di bagian atas ini terdapat epitel olfaktorius, di mana epitel tersebut ini merupakan reseptor untuk proses
pembauan. Jadi apabila ada udara, partikel-partikel udara itu masuk ya ke dalam hidung ya, di mana partikel tadi itu mudah menguap gitu ya, maka dia akan berikatan dengan reseptor olfaktori tersebut sehingga terjadilah aksi potensial. Nah, aksi potensial ini nanti akan dilanjutkan ke sepanjang nervus olfactorius, kemudian ke bulbus olfactorius, terus tractus olfactorius, lanjut ke korteks, terutama di daerah temporal ya, yang merupakan tempat untuk persepsi dari bau. Kemudian dia juga akan berhubungan dengan bagian-bagian yang lain ya, misalnya dari hipotalamus, sistem limbik maupun hipokampus. Ini adalah anatomi dari organ saluran pernafasan bagian atas. Jadi yang pertama ini adalah daerahnya adalah kavum nasi, kemudian yang coklat tua ini adalah faring ya. Faring itu nanti akan terbagi menjadi daerah nasofaring karena berbatasan dengan kavum nasi, kemudian di sini orofaring karena berbatasan dengan kavum oris atau kavum ora, kemudian di sini adalah laryngofaring karena berbatasan dengan daerah laring, kemudian ada bagian-bagian dari kavum nasi ini yang pintu depan ini namanya nares, kemudian pintu belakang ini namanya koane. Nah, ini ada lipatan-lipatan mukosa atau tonjolan-tonjolan, ini namanya adalah concha nasalis. Concha nasalis inferior, concha nasalis media, dan concha nasalis superior. Batas bawah dari kavum nasi ini adalah palatum durum, kemudian batas atasnya tadi itu adalah os frontal, os temporal, dan os pinoid. Kemudian batas bagian depan ya, bagian depan itu bagian lateral ya, bagian lateral itu ada os nares. Kemudian aliran darahnya, jadi aliran darah di bagian eksternal dari hidung ini berasal dari arteri nasalis dorsalis yang merupakan cabang dari arteri ophthalmicus. Jadi arteri ophthalmicus ini cabang dari arteri karotis interna ya. Jadi karotis interna itu cabangnya salah satunya adalah ophthalmicus arteri. Nanti dia akan memberi cabang lagi menjadi arteri nasalis dorsalis. Kemudian untuk bagian lateral dari hidung, kemudian ala nasi, septum nasi, kemudian nasal bagian bawah ya, ini berasal dari arteri labialis superior yang merupakan cabang dari arteri facialis. Kalau yang optalmik ini arteri cabangnya dari arteri karotis interna, kalau arteri facialis ini cabang dari arteri karotis eksterna. Kemudian di sini juga ada pembuluh darah vena ya, yang bagian depan itu namanya adalah plexus Kieselbach. Kemudian vena dari nasal tadi itu nanti akan masuk ke vena facialis anterior, spinopalatina, dan vena ethmoid. Kemudian untuk aliran limfenya itu nanti akan masuk ke dari daerah nasal bagian anterior ya, itu nanti akan masuk ke limfatik di daerah upper dan posterior dari cervical dan retropharyngeal. Nah, ini adalah pembuluh darah plexus Kieselbach ya. Jadi kalau misalnya ada mimisen atau epitaksis ya,
kemudian darah itu keluar dari depan. Ini yang pecah adalah plexus Gesellbach ini. Tetapi kalau misalnya darah itu kita mimisen ya, kemudian darah itu keluar ketelan, jadi masuk ke area faring, kemudian tertelan ya, sehingga kita merasa ada darah dari hidungnya, itu yang pecah itu adalah daerah vena sphenopalatina arteri atau bagian ethmoid posterior ya. Dua arteri ini yang sering pecah kalau untuk epistaxis bagian posterior. Kalau bagian depan itu adalah plexus Gesellbach ini. Nanti plexus Gesellbach ini kan merupakan gabungan cabang-cabang ujung dari arteri ethmoid anterior, kemudian ethmoid posterior, sphenopalatina, kemudian arteri palatina mayor dan arteri labialis superior ya. Ini adalah namanya plexus Gesellbach. Berikutnya untuk nervusnya, jadi untuk proses rasa raba ini dibawa oleh nervus ophthalmicus atau nervus 5 cabang 1, kemudian nervus maxillaris atau nervus 5 cabang 2 dari nervus trigeminal atau nervus 5. Kemudian kalau untuk otot-otot di daerah nasal ini diinervasi oleh nervus 7. Kalau untuk proses pembauan ini nervus 1 ya. Jadi nervus 5, 1 dan 2 ini khusus untuk rasa raba, getar, tekan, nyeri ya. Kalau nervus 7 ini untuk otot-otot di daerah nasal untuk ekspresi wajah. Kemudian untuk sensasi dari pembauan dari nervus 1. Ini otot-otot yang ada di hidung yaitu otot procerus nasalis, kemudian kompresor nario minor, kemudian ada ala nasi, kemudian ada levator labis superior, ala nasi, kemudian depressor septum nasi. Ini semua adalah otot-ototnya. Juga ada musculus dilatator ya, dilatator naris, kemudian musculus medialus. Ini yang semuanya diinervasi oleh nervus 7 untuk ekspresi wajah. Berikutnya adalah sinus paranasalis. Jadi sinus paranasalis itu ada sinus maxillaris, sinus frontal, sphenoid, dan ethmoid. Kemudian sinus paranasalis ini epitelnya berhubungan dengan epitel dari cavum nasi. Jadi dia juga berfungsi sebagai fungsi untuk melembabkan udara dan menghangatkan udara. Kemudian karena nanti mukosanya itu gabung ya, atau lanjut ya dari cavum nasi masuk ke paranasalis, maka kalau misalnya ada infeksi di daerah cavum nasi ini bisa masuk ke paranasalis. Jadi ini ada rongga-rongga di di basis krani ya. Jadi di sini yang ada di maksila ini namanya sinus maxillaris, kemudian yang di atas ini ada sinus frontalis, kemudian yang di bagian mata bagian depan ini adalah sinus ethmoid, sedangkan kalau yang belakang adalah sinus sphenoid. Ini gabung ya, jadi mukosa-mukosa dari cavum nasi ini nanti gabung dengan mukosa ke sinus paranasalis, sehingga kalau ada infeksi juga akan nyebar ke sinus paranasalis, sementara dia juga berfungsi untuk proses menghangatkan dan melembabkan udara. Berikutnya adalah faring.
Faring ini merupakan suatu saluran yang berbentuk tabung gitu ya. Jadi dia terdiri dari bagian yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kalau nasofaring ini merupakan bagian pertama dari faring dan letaknya di bagian superior. Kemudian dia terletak atau berbatasan dengan kafum nasi. Fungsinya ini adalah sebagai saluran pernafasan saja, jadi tempat keluar dan masuknya udara, jadi dia tempat jalan keluar masuknya udara. Kemudian dilapisi oleh epitel respiratory, yaitu epitel pseudostratified ciliated ya, kolumner pseudokolumner ciliated, jadi pseudokolumner yang bersilia. Kemudian ada uvula dan palatum mole yang dimana keduanya ini nanti akan berperan di dalam proses swelling atau menelan ya. Jadi untuk menutup nasofaring sehingga makanan tidak masuk ke kafum nasi. Kemudian daerah orofaring ini berada di daerah posterior dari kafum oris, jadi dia berbatasan dengan kafum oris ya, maka dia disebut dengan orofaring. Jadi orofaring ini juga tempat berjalannya aliran udara saja. Kemudian di daerah orofaring ini karena dia berhubungan dengan daerah kafum oral, maka dia juga merupakan tempat untuk makanan ya, makanan dari kafum oris itu didorong mau masuk ke esofagus itu lewat orofaring. Dia dilapisi oleh epitel non keratinizing stratified squamous. Jadi epitel squamous yang tidak ada keratinisasi, jadi tidak ada lapisan tanduk ya. Jadi dia sama dengan mukosa di daerah kafum oris. Berikutnya yang bagian paling bawah ini disebut dengan laringofaring. Jadi dia berbatasan dengan laring. Kemudian di daerah laringofaring itu ada dua saluran ya. Jadi bagian anterior itu nanti lanjut menjadi laring, sedangkan bagian posterior itu nanti akan lanjut menjadi esofagus. Nah, ini adalah bagian dari laring. Jadi yang bagian paling atas yang berhubungan dengan kafum nasi namanya adalah nasofaring. Kemudian bagian tengah yang berhubungan dengan kafum oris namanya orofaring. Kemudian bagian yang berhubungan dengan laring ini namanya adalah laringofaring. Nah, struktur yang penting di kafum maksud saya dari faring ya. Kalau yang ada di daerah nasofaring ini ada yang disebut dengan tonsilla faringea. Kemudian ada muara dari ductus tuba eustachius atau ductus auditorius. Kemudian ada ini adalah tonsilla faringea. Kemudian di sini ada muara dari tuba eustachius. Kemudian kalau di daerah orofaring ini ada yang struktur pentingnya itu adalah uvula, kemudian juga palatum mole, kemudian ini ada tonsilla palatina dan tonsilla lingua. Kemudian struktur yang penting kalau di laringofaring itu adalah adanya epiglotis. Jadi dia nanti fungsinya akan menutup laring supaya makanan ini lanjut ke esofagus. Jadi dia tidak masuk ke saluran pernafasan. Kalau yang mencegah makanan itu lewat kafum nasi itu nanti ada gerakan dari palatum mole ke atas ya.
sehingga makanan itu nanti tidak akan masuk ke nasofaring. Berikutnya, aliran darah di daerah faring itu berasal dari arteri karotis eksterna ya untuk daerah faring, tonsil, kemudian venanya ini nanti masuk ke vena faringea, kemudian menuju ke vena jugularis internal. Untuk kelenjar limfanya ini nanti dia akan masuk ke daerah nodus limfatikus cervical yang bagian profunda. Kemudian di faring ini ada jaringan limfoid yang penting untuk sistem pertahanan di daerah cavum oris, cavum nasi dan faring ya, yaitu adalah ring of Waldeyer yang terdiri dari tonsilla faringea yang berada di bagian atap dari faring, nasofaring, kemudian tonsilla palatina dan tonsilla lingua ya, itu yang ada di dinding lateral, kemudian dan lingua tonsilla itu ada di permukaan posterior dari lingua atau lidah. Untuk persarafannya, untuk sensoris dari daerah faring ini nanti berasal dari nervus 5 cabang 2. Kemudian untuk daerah orofaring ini nanti akan mendapatkan inervasi dari saraf 9 ya, saraf 9. Kemudian untuk daerah laring ini mendapatkan inervasi dari nervus 10. Kemudian otot-otot dari faring ini nanti akan mendapatkan inervasi dari nervus 9 dan nervus 10. Nah, muskulus yang diinervasi oleh nervus 9 saja itu namanya adalah stylopharyngeus. Ini otot-otot yang ada di faring, jadi ada musculus constrictor ya, ada superior, media, inferior, dan cricopharyngeus. Kemudian juga ada musculus longitudinalis yang terdiri dari stylopharyngeus, palatopharyngeus, dan salpingopharyngeus ya. Ini stylopharyngeus, kemudian palatopharyngeus. Kemudian kalau yang konstriktor tadi, ini kan ada inferior, kemudian ada middle, dan ada yang superior ya. Superior, middle, dan inferior. Berikutnya adalah laring. Jadi laring ini merupakan suatu struktur juga bentuknya seperti tabung ya, yang terletak di depan dari esofagus. Kemudian laring ini nanti disusun oleh beberapa kartilago, kemudian ada membran, ligamen, dan otot-ototnya. Terus di laring juga ada plica vocalis. Nanti daerah di atas plica vocalis itu epitelnya adalah stratified squamous epithel, sedangkan di bagian bawahnya itu nanti adalah transisi ya, yaitu pseudo stratified ciliated columnar. Kemudian juga ada sel goblet yang berfungsi nanti untuk menghasilkan mukus. Kemudian fungsinya hanya sebagai tempat saluran keluar masuknya udara. Kemudian dia berfungsi untuk membentuk suara karena adanya plica vocalis. Kemudian laryngeal inlet atau pintu masuk ya, pintu masuk dari laring itu nanti akan tertutup oleh epiglotis pada saat proses menelan sehingga mencegah makanan masuk ke laring. Tulang-tulang atau kartilago yang terdapat di laring ini terdiri dari
kartilago tiroid, kartilago krikoid, epiglotis, arytenoid, kemudian corniculatum dan cuneiforme. Nah, yang tiga pertama yaitu tiroid, krikoid, kemudian epiglotis itu tidak berpasangan, jadi hanya satu, sedangkan yang lainnya ini arytenoid, corniculatum dan cuneiforme ini terdiri dari dua. Ini adalah kartilago tiroid, di bawahnya ini ada kartilago krikoid, kemudian epiglotis, terus yang di belakang ya ada arytenoid 2, cuneiforme 2. Kemudian ini adalah plika vokalisnya, jadi plika vokalis ini yang nanti mengatur suara ya, jadi aliran udara yang keluar dari paru kemudian masuk ke laring melalui plika vokalis ini nanti akan menggetarkan otot-otot yang ada di plika vokalis. Semakin tegang ototnya maka frekuensinya semakin tinggi, jadi kecil melengking. Sebaliknya kalau semakin lebar dan kendor muskulus di daerah plika vokalis tadi itu akan menghasilkan suara yang lebih rendah frekuensinya. Kemudian untuk aliran darahnya ini daerah epiglotis, kemudian supraglotis dan di daerah superior dari plika vokalis ini mendapatkan arteri laringea superior yang merupakan cabang dari arteri tiroid superior. Kemudian untuk subglotis dan bagian inferior dari vokal plika vokalis ini berasal dari arteri laringea inferior. Kemudian untuk krikoarterinoid dan arytenoid ini juga mendapatkan vaskularisasi dari arteri laringea inferior. Untuk venanya ini dari superior tiroid dan inferior tiroid ini nanti akan masuk ke vena jugularis dan vena subclavia. Kemudian aliran limfenya dari supraglotis ini masuk ke cervical profunda, dari subglotis ini masuk ke cervical profunda bagian inferior. Kemudian kalau dari plika vokalis itu tidak terdapat pembuluh limfa. Inervasi dari daerah laring adalah nervus laryngeus recurrens yang merupakan cabang dari nervus 10 atau nervus vagus. Baik untuk otot-ototnya maupun untuk plika vokalisnya ya. Berikutnya adalah muskulus yang terdapat di laring. Ini adalah muskulus intrinsik, yaitu terdiri dari krikotiroid, kemudian muskulus posterior krikoarytenoid, lateral dan anterior krikoarytenoid, kemudian tiroarytenoid, epiglotis dan arytenoid. Kemudian untuk muskulus ekstrinsik ini terdiri dari sternohyoid, kemudian pharyngeal constrictor yang inferior, stylopharyngeus, palatopharyngeus, genihyoid, milohyoid, digastrik dan stylohyoid. Ini adalah otot-otot yang ekstrinsik ya. Kemudian kita masuk ke sistem respirasi bagian bawah. Jadi kalau sistem respirasi bagian bawah itu letaknya ada di bawah dari plika vokalis ya. Jadi dia terdiri dari laring, trakea, cabang-cabang dari bronkus sampai ke alveolus. Ya, jadi ini trakea, kemudian bronkus primer kanan kiri, selanjutnya bronkus primer bercabang menjadi
bronkus sekunder, bronkus sekunder bercabang menjadi bronkus tersier, kemudian berubah menjadi bronkiolus, terus bronkiolus terminalis, kemudian bronkiolus respiratorius, lanjut ke alveolus. Jadi dia terdiri dari trachea, kemudian saluran yang terletak di dalam pulmo ya, mulai dari bronkus, bronkiolus sampai ke alveolus. Jadi trachea ini lokasinya ada di mediastinum superior dan dia nanti akan bercabang menjadi dua dua bronkus ya. Tempat percabangan tadi atau yang disebut dengan trachea bifurcatio ini terletak setinggi torakal 5 ya. Kemudian nanti yang bagian kiri itu nanti akan membentuk bronkus primer kiri, di mana bronkus primer kiri ini letaknya itu adalah di belakang ya, jadi lebih ke belakang lateral, kemudian masuk ke hilum. Jadi hilum itu adalah tempat masuknya bronkia, bronkus atau bronkus ya, maksudnya cabang-cabang bronkus menuju ke paru. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini juga melalui bagian inferior lateral juga menuju ke hilum. Kalau yang kanan ke paru kanan, yang kiri juga ke paru kiri ya. Kemudian untuk bronkus di paru kanan ini lebih vertikal dibandingkan bagian kiri, juga lebih lebar serta lebih pendek. Itu sebabnya bagian kanan ini akan lebih sering mengalami asfiksi ya. Jadi masuk benda-benda asing itu masuk ke dalam saluran dari bronkus ya. Jadi kalau tadi kan trachea, kemudian jadi bronkus primer ya. Bronkus primer tadi ada kanan dan kiri. Kalau kiri ini nanti masuk ke paru kiri, sedangkan kanan masuk ke paru kanan. Cirinya dia lebih datar, lebih pendek, dan lebih lebar. Sehingga kalau terjadi misalnya tersedak makanan atau minuman itu akan lebih cenderung masuk ke trachea, cabang dari bronkus primer yang sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri. Selanjutnya bronkus tadi nanti akan bercabang lagi ya. Jadi dia bronkus primer tadi akan bercabang menjadi 3 cabang sesuai dengan lobusnya. Itu kalau di paru kanan. Sedangkan kalau paru kiri karena lobusnya hanya depan, maka dia juga akan bercabang menjadi 2. Nah, nanti selanjutnya cabang-cabang tadi akan membentuk cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkus tersier. Kemudian dari bronkus tersier nanti akan lanjut menjadi bronkiolus, dan bagian terminal itu nanti disebut dengan bronkiolus terminalis. Nah, bronkiolus terminalis ini sudah mulai terjadi proses respiratori atau pertukaran gas. Jadi nanti ada setelah bronkiolus terminalis ini nanti akan ada bronkiolus respiratorius, kemudian menuju ke alveolus ya, terdiri dari sakus dan ductus alveolus. Nah ini ya, jadi trachea ini nanti akan bercabang menjadi bronkus primer. Bronkus primer akan bercabang bronkus sekunder sesuai dengan lobusnya. Kemudian bronkus sekunder cabang-cabang lagi menjadi bronkus tersier.
terus jadi bronkiolus. Setelah bronkiolus nanti bagian terakhirnya namanya bronkiolus terminalis, kemudian bronkiolus respiratorius, terus lanjut ke ductus dan saccus alveolus. Berikutnya adalah paru. Jadi paru ini merupakan organ yang berbentuk spong ya. Jadi kayak apa? Ada lubang-lubang yang nanti akan terisi udara. Kemudian dia terletak di cavum thorax. Paru sebelah kanan ini lebih besar dibandingkan sebelah kiri ya, karena di sebelah kiri itu nanti kan terisi jantung ya, sehingga dia ukurannya menjadi lebih kecil dibandingkan paru sebelah kanan. Kemudian paru sebelah kiri ini hanya terdiri dari dua lobus, yaitu superior dan inferior, yang dipisahkan oleh visura obliquus. Kemudian kalau yang bagian paru sebelah kanan terdiri dari tiga lobus. Kemudian masing-masing paru itu nanti akan ada 3 permukaan. Jadi bagian permukaan depan, permukaan depan dan belakang, kemudian apex dan basis. Kalau permukaan bagian depan ini nanti akan ada yang berbatasan dengan costa di bagian depan, kemudian di bagian tengah nanti berbatasan dengan mediastinum, kemudian bagian bawah ini berbatasan dengan diafragma. Kemudian nanti di bagian mediastinum itu ada hilum ya, di mana hilum ini tempat masuknya trakea, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian juga nervus dan limfe ya. Kalau bagian basis itu nanti bentuknya konkav karena dia kan berbatasan dengan diafragma. Nah, ini paru terdiri dari, kalau yang kanan terdiri dari 3 lobus. Dia dibatasi ini oleh visura horizontal, kemudian visura obliquus ya. Sedangkan kalau yang bagian kiri ini hanya ada 2 lobus. Jadi 2 lobus superior inferior dibatasi oleh visura obliquus. Kemudian permukaannya ini permukaan depan. Jadi pars costae ya, permukaan depan. Kemudian yang di tengah ini adalah pars mediastinum. Kemudian yang bagian bawah ini adalah pars diafragma. Ini yang pars mediastinum tadi ya, di tengah ini akan ada yang disebut dengan hilum. Jadi hilum nanti akan tempat berjalannya, ada cabang dari bronkus, kemudian arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian juga ada nervus ya, nervus dari saraf untuk pulmu yaitu plexus autonomic pulmonary, kemudian juga ada pembuluh limfe. Ini bentuknya tadi ya. Kemudian pleura. Pleura ini merupakan suatu jaringan fibrus ya yang menutupi dari paru. Jadi pleura ini terdiri dari 2 bagian. Ada yang bagian luar itu adalah pleura parietalis, dia melekat pada dinding dada ya. Sedangkan yang bagian dalam namanya adalah visceral pleura. Nah, visceral pleura ini melekat pada paru sehingga dia nanti akan membentuk 2 lapisan sehingga ada celah antara pleura bagian parietal dan visceral, itu namanya adalah cavum pleura. Nanti dia akan terisi sedikit cairan, di mana cairan ini fungsinya adalah untuk mempertahankan tegangan negatif dari permukaan
paru ya, sehingga paru itu bisa terus mengembang. Kemudian antara paru kanan dan paru kiri itu tidak ada hubungan. Jadi pleuranya itu memisahkan dua paru kanan dan kiri. Kemudian pleura ini juga akan terbagi sesuai dengan bagian-bagian dari paru ya. Jadi ada bagian mediastinum, ada bagian costa, dan ada bagian diafragma. Kemudian ada bagian yang masuk ya. Jadi bagian yang itu namanya? Bagian-bagian yang ini lokasinya di antara mediastinum dan costa dan posterior dari sternum. Ini namanya adalah costa mediastinal disease, sedangkan yang bagian bawah itu yang berbatasan dengan diafragma. Jadi ini ya maksudnya ini. Nah ini kan ada bagian yang pleura-pleura ini yang menonjol gitu ya. Jadi kalau yang antara diafragma ini namanya pleura pleura costodiafragmat. Sedangkan kalau yang di tengah ini namanya pleura costomediastinal. Jadi antara costa dan mediastinum, sedangkan di sini antara costa dengan diafragma. Biasanya nanti akan terjadi pengumpulan cairan itu di daerah sini, karena ini kan paling pendek ya, paling rendah. Jadi misalnya nih ada efusi pleura gitu ya, maka ada cairan berlebih. Jadi pleura ini kan cairannya paling sekitar sedikit sekali ya, sekitar 50 cc untuk kedua pleura. Nah kalau misalnya terlalu banyak, misalnya karena ada infeksi paru sehingga dia menghasilkan cairan, maka cairan kan ngumpul di pleura ini. Maka nanti dia akan menempati daerah paling rendah ini. Daerah paling rendah ini adalah di daerah costodiafragma atau di sini di daerah costomediastinal atau di sini ya. Jadi ini yang paling rendah yang ditempati oleh cairan kalau memang ada penumpukan cairan berlebih. Berikutnya untuk vaskularisasi dari paru ini berasal dari arteri pulmonaris, kemudian arteri bronchialis, arteri intercosta bronchial, kemudian juga arteri bronchial sinistra. Sedangkan venanya ini dari vena pulmonaris, vena bronchial superficial profunda, dan vena subpleural. Terus untuk limfonodinya, kalau daerah subpleural, superficial, dan profunda ini nanti akan masuk ke bronchopulmonari, sedangkan kalau bagian inferior dari basis ini nanti dia akan masuk ke trachea bronchial inferior, kemudian kalau bagian yang lobus posterior ini limfonya masuk ke tracheobronchial yang superior. Berikutnya ada yang disebut dengan pulmonary surfactant. Jadi pulmonary surfactant ini terdiri dari fosfolipid dan protein ya. Jadi campuran fosfolipid dan protein yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi bentuk cairan gitu ya. Kemudian komposisinya 40%-nya adalah dipalmitoyl fosfatidilpolin, kemudian fosfolipid, 10%-nya surfaktan protein, dan 10%-nya adalah lipid. Kemudian sel alveoli di sini itu ada yang disebut dengan sel AT2, di mana sel AT2 ini fungsinya yang menghasilkan surfaktan, sehingga dia nanti akan melapisi gitu ya, melapisi dari sulcus alveolus. Surfaktan ini penting fungsinya untuk proses pertukaran gas, karena kalau tidak ada surfaktan
maka tegangan permukaan dari alveolus itu menjadi positif sehingga dia tidak bisa mengembang. Karena dia tidak bisa mengembang, maka akan mengganggu proses inspirasi dan ekspirasi. Pertukaran gas itu terjadi di alveolus ya. Jadi kan oksigen yang dibawa oleh oleh udara yang masuk dari udara atmosfer ya, masuk ke saluran pernafasan kemudian menuju ke sakus alveoli, itu kan nanti akan masuk ke vena pulmonalis ya. Jadi oksigen ini tekanannya yang ada di sakus alveolus lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ada di vena pulmonalis, sehingga nanti oksigen itu akan melalui suatu membran tipis. Nah, membran tipis ini disebut dengan membran respirasi yang terdiri dari sel endotel sel endotel pembuluh darah dan epitel dari alveolus yang tipis tadi akan menyebabkan terjadinya proses difusi oksigen akan masuk ke vena pulmonalis. Sementara karbon dioksida ya. Karbon dioksida yang banyak dari cabang arteri pulmonalis itu nanti dia akan masuk ke alveolus karena tekanan parsial CO2 di arteri pulmonalis lebih tinggi dibandingkan alveolus. Sehingga nanti akan terjadi pertukaran oksigen dari alveolus masuk ke vena pulmonalis, sedangkan CO2 dari arteri pulmonalis akan masuk ke alveolus untuk dibuang ke udara. Nah, proses ini dibantu oleh surfaktan. Jadi surfaktan itu nanti akan menyebabkan tegangan permukaan itu menjadi negatif, sehingga kalau paru itu mengembang gitu ya, karena tekanan berbeda antara tekanan di udara dengan tekanan yang ada di torak, maka aliran udara kan menjadi masuk ya. Nah, pada saat ekspirasi, tekanan di torak itu menjadi lebih tinggi sehingga udara akan berjalan keluar dari paru menuju ke atmosfer. Nah, yang mengatur itu adalah surfaktan. Kalau tidak ada surfaktan, maka pada saat terjadi inspirasi itu alveolusnya mengembang, tapi pada saat terjadi ekspirasi alveolusnya saling menempel. Nah, kalau dia terjadi saling menempel, maka pada saat inspirasi berikutnya itu akan lebih berat. Otot-otot pernafasan harus bekerja lebih berat untuk membuka alveolus, sehingga akan terjadi proses gagal nafas itu terjadi di situ. Terutama pada bayi nanti ya, bayi yang mengalami gagal nafas. Kemudian kalau ada surfaktan pada saat inspirasi alveolus itu mengembang, maka pada saat ekspirasi alveolus itu juga akan mengecil tapi tidak sampai nempel. Jadi masih ada sisa di dalamnya itu udara, sehingga pada saat memulai inspirasi lagi itu lebih ringan beban dari otot pernafasan. Ini adalah proses pembentukan dari surfaktan ya. Berikutnya inervasi dari paru ini berasal dari nervus otonom, yaitu nervus vagus dan nervus simpatis. Kalau nervus vagus ini nanti dia akan menyebabkan terjadinya proses bronkostriksi ya, bronkostriksi. Sedangkan kalau yang simpatis itu dia lebih ke arah bronkodilatasi. Berikutnya adalah dinding torak. Jadi kafung torak itu kan dibentuk oleh 12
costae ya. Kemudian ada 12 vertebra thoracalis, kemudian cartilagul, sternum, dan otot-otot. Nah, di mana otot-otot dan semuanya ini ya, dinding torak ini fungsinya adalah untuk pergerakan, kemudian juga untuk proses respirasi, untuk proteksi dari organ-organ di dalam kavum torak. Kemudian untuk kosta ya. Kosta 1 sampai kosta 7 itu disebut dengan kosta vera atau kosta yang sesungguhnya, karena dia berhubungan ya. Dia membentuk hubungan antara, kalau bagian belakang kan semua berhubungan dengan vertebre ya, vertebre thoracalis, tapi bagian depan itu ada yang berhubungan langsung dengan kosta. Itu yang disebut dengan kosta vera atau kosta yang asli atau yang murni kosta ya, karena dia berhubungan antara vertebra dengan kosta, dengan sternum maksud saya. Nah, jadi kan ada vertebra thoracalis di bagian belakang, di depan kan sternum. Kalau dia berhubungan, kosta itu berhubungan dengan bagian belakangnya dengan vertebra thoracal, kemudian depannya dengan sternum, maka dia disebut dengan kosta vera atau kosta murni. Tetapi kalau dia gandol saja, maka dia disebut dengan kosta yang menggantung. Kosta vera, kosta spuria, kosta lupa saya sih, menggantung itu jadi nomor 8 sampai 10. Jadi dia itu tidak betul-betul melekat pada sternum, tapi gantung di kosta nomor 7. Kosta vera, kosta spuria, kosta fluctuantes. Yang bagian 8 sampai 10 itu namanya kosta spuria. Jadi dia nempel di nomor 7. Sedangkan yang kosta 11 dan 12 itu dia tidak berhubungan dengan sternum baik langsung maupun secara tidak langsung. Jadi dia hanya berhubungan dengan vertebra thoracalis saja, sehingga dia disebut dengan kosta fluctuantes. Kemudian untuk muskulus-muskulus yang ada di dinding toraks itu ada muskulus eksternal, intercostalis eksternal, intercostalis internal, kemudian subcostalis dan transversus thoracis. Ya, di mana muskulus-muskulus ini fungsinya adalah untuk proses respirasi ya, respirasi, sehingga dia akan menyebabkan gerakan torak itu ke arah depan ya, ke arah depan. Kemudian kalau yang otot-otot yang lainnya yang berkaitan dengan toraks itu ada otot-otot di daerah bahu, kemudian spine atau vertebra bagian belakang ya, kemudian juga di daerah pelvis juga ya, yang nanti akan berfungsi di dalam proses respirasi. Kemudian di dinding toraks bagian depan ini juga ada jaringan mame, di mana jaringan mame ini nanti akan berfungsi kalau pada perempuan ya untuk proses laktasi. Di bawah jaringan mame ini nanti akan ada muskulus yang disebut dengan pectoralis major. Nah, ini adalah kavum torak. Kavum torak itu untuk pintu atasnya atau outlet dari kavum torak itu dibatasi oleh torakal 1, kemudian
torakal vertebra torakalis 1, costa 1, dan manubrium sterni. Kemudian ini costa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan langsung melekat pada costanya melekat pada sternum, yang depan belakangnya melekat pada vertebra. Sehingga dia disebut dengan costa yang murni atau disebut dengan costa vera. Kemudian yang 8, 9, 10 ini kan gandol ya. Gandol di costa 7, costa 8, costa 9. Namanya adalah costa spuria. Jadi dia tidak secara langsung nempel ke sternum. Sedangkan 11, 12 ini kan gandol, hanya berhubungan dengan torakal 12. Sehingga dia disebut dengan costa fluctuantes. Kemudian bagian torak, dinding torak ini juga nanti akan berhubungan dengan persendian ekstremitas superior ya. Jadi ini adalah tulang klavikula, kemudian ini adalah scapula. Kemudian kavum toraks itu di bagian atas tadi kan dia ada pintu masuknya ya. Pintu masuknya yang dibatasi oleh torakal 1, costa 1, dan manubrium sterni. Sedangkan bagian bawah itu nanti akan dibatasi oleh vertebra torakal 12, kemudian arcus costa ya, arcus costa dan diafragma. Kemudian di dalam kavum toraks tadi itu kan ada pulmo, ada jantung ya. Jadi ada sistem respirasi mulai dari cabang-cabang dari bronkus ya, yang masuk ke pulmo tadi kan cabang-cabang dari bronkus sampai alveolus, itu adalah sistem respirasi. Kemudian di bagian mediastinum itu ada jantung dan pembuluh darah. Kemudian juga nanti di belakang dari mediastinum itu ada esofagus ya, sehingga dia di situ juga akan ada sistem digestif. Kemudian kalau masih kecil itu nanti ada kelenjar timus, di mana kelenjar timus itu fungsinya adalah tempat maturasi dari sel limfosit atau berperan di dalam proses imunologi. Kemudian juga ada sistem saraf. Jadi sistem saraf parasimpatisnya kan tadi nervus 10 ya, cabang dari nervus vagus dan nervus simpatis yang dari truncus thoracalis. Kemudian lapisan yang membungkus di antar membungkus paru tadi kan ada pleura, di antaranya ada kavum, namanya kavum pleura. Kalau di mediastinum itu juga nanti ada kavum mediastinum ya, yang fungsinya mencegah melindungi. Kalau mediastinum tadi untuk melindungi jantung, jadi supaya dia pada saat berdenyut itu tidak mengganggu organ-organ di sekitarnya. Nah ini ya, ini tadi kan kavum mediastinumnya ya. Terus dilapisi oleh lapisan, jadi nanti lapisannya itu membungkus jantung ya. Jadi ada yang disebut dengan epikardium, kemudian perikardium. Nah, antara epi dan perikardium ini nanti akan ada cairan ya, cairan di kavum mediastinum tadi. Berikutnya adalah diafragma. Jadi diafragma ini yang membatasi antara toraks, kemudian jadi membatasi antara kavum toraks dengan kavum
abdomen. Fungsinya adalah sebagai otot utama dari proses bernafas ya. Jadi pada saat kita inspirasi maka otot diafragma itu akan mendatar. Jadi dia akan turun ke bawah sehingga rongga kafum torak menjadi lebih lebar. Maka tekanannya akan menjadi lebih rendah sehingga udara bisa masuk dari atmosfer masuk ke paru. Tetapi pada saat ekspirasi nanti dia akan relaksasi sehingga dia akan cembung jadi membentuk seperti kubah, maka mendorong mendorong paru untuk lebih ke atas ya, sehingga rongga di daerah torak kan menjadi lebih rendah. Nah, kalau lebih kecil itu nanti tekanannya menjadi lebih tinggi sehingga mendorong udara keluar dari paru ke atmosfer. Kemudian di diafragma ini juga terdapat lubang-lubang ya, lubang untuk berjalannya esofagus, berjalannya aorta ya, kemudian juga ada nervusnya adalah nervus phrenicus dan nervus vagus. Nah ini ya, jadi ini nanti kalau ini bagian depan belakang, ini bagian depan ya. Nah, bagian belakang ini nanti pertama dia dilewati oleh cabang dari aorta ya. Jadi aorta aorta abdominalis ya, abdominalis. Di sini lewat ke esophagus. Kemudian ini ada lubang untuk berjalannya vena cava inferior kembali ke toraks. Kemudian ini nervus-nervusnya. Kalau nervus dari diafragma itu adalah nervus phrenicus ya. Juga ditambah dengan nervus vagus. Kemudian arterinya ini berasal dari arteri musculophrenicus, arteri phrenicus superior, arteri intercosta dan subcosta, kemudian juga arteri phrenicus inferior. Terus inervasinya ini berasal dari nervus itu tadi ya, phrenicus tadi itu keluar dari C5 sampai C3 sampai C5, sehingga kalau misalnya kita mengalami trauma ya, trauma terutama trauma di daerah vertebra cervical C3 dan C5 ini nanti bisa merusak sehingga aliran saraf nervus phrenicus yang ke arah diafragma itu nanti akan mengalami gangguan. Kemudian untuk sensorisnya ini berasal dari nervus phrenicus dan nervus intercostalis. Fungsi utamanya untuk otot-otot di daerah dada tadi fungsinya adalah untuk respirasi ya. Jadi untuk proses inspirasi dan ekspirasi. Sedangkan kalau yang fungsi dari sistem respirasi bagian atas itu hanya sebagai aliran udara saja. Kalau sebagai yang di bagian bawah itu bisa aliran udara dan bisa respirasi. Kemudian di daerah hidung itu fungsinya adalah untuk menyaring udara, kemudian melembabkan dan menghangatkan udara, juga mencegah masuknya partikel-partikel yang berbahaya. Tipe respirasi ini ada dua ya, ada internal dan eksternal. Kalau yang internal itu adalah proses pertukaran gas dari pembuluh darah ke jaringan. Sedangkan kalau yang eksternal ini proses pertukaran gas dari alveolus ke pembuluh darah atau pembuluh darah ke alveolus.
Nah, ini otot-otot muskularisnya itu ada dua macam, ada yang primer, ada yang sekunder atau aksesoris. Kalau yang primer itu adalah musculus diafragma dan musculus costalis intercostalis eksternal. Ini fungsinya terutama pada saat inspirasi. Karena kalau ekspirasi mereka hanya relaksasi saja, jadi tidak perlu kontraksi. Tapi pada saat inspirasi yang kontraksi adalah diafragma dan intercostalis eksternal. Kemudian kalau misalnya ada gangguan, ada penyakit ya, maka akan ada muskulus tambahan atau yang disebut dengan aksesoris musculus, yaitu sternocleidomastoid, musculus calenus, musculus pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior, latissimus dorsi, kemudian serratus posterior superior dan intercostalis cervicis. Sedangkan yang bagian abdomen itu ada musculus rectus abdominis, kemudian obliquus eksternal, internal, dan musculus transversus. Jadi yang saat kita bernafas biasa, yang bekerja saat inspirasi hanya ada musculus intercostalis eksternal dan diafragma. Pada saat ekspirasi itu keduanya mengalami relaksasi saja. Tetapi pada saat ada proses gangguan ya, sehingga bernafasnya juga mengalami gangguan, maka pada saat proses inspirasi yang bekerja selain otot-otot yang utama tadi, yaitu intercostalis eksternal dan diafragma, juga akan ada otot-otot tambahan, yaitu sternocleidomastoid, kemudian scalenus, kemudian pectoralis minor. Itu yang bekerja pada saat inspirasi. Nah, pada saat bekerja ekspirasi kan tadi kan hanya relaksasi ya sebenarnya. Maka di sini akan terjadi kerja dari otot-otot tambahan tadi, yaitu musculus intercostalis internal, kemudian otot-otot di daerah abdomen, kemudian bisa juga terjadi pectoralis mayor, pectoralis minor, kemudian serratus anterior, kemudian latissimus dorsi, itu semuanya nanti akan bekerja untuk melakukan proses ekspirasi yang exhausted, maksud saya ekspirasi yang abnormal ya. Nah, ini sudah selesai untuk proses anatomi. Apakah ada pertanyaan? Mungkin belum ada, dokter. Baik, kalau belum ada bisa kita akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Saya live ya. Oke, dokter. Oke, dokter.